Seperti yang kita ketahui, kebudayaan Indonesia sangat beragam. Keragaman suku bangsa Indonesia, salah satunya adalah folklor Angling Darma yang tersebar luas di Bojonegoro. Nama Angling Darma sangat populer di Kabupaten Bojonegoro hingga nama wilayah ini diberi julukan Bojonegoro Bumi Angling Darma. Terbukti dengan adanya gapura selamat datang yang berbunyi, "Selamat datang di Bojonegoro Bumi Angling Darma," dan nama tim kesebelasan sepak bola bernama Persibo yang dijuluki dengan Laskar Angling Darma. Meskipun nama Angling Darma sangat erat kaitannya dengan Bojonegoro, kebenaran kisah ini masih menjadi teka-teki. Jauh sebelum kisah Angling Darma populer, kisah ini sudah dikenal luas pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bojonegoro merupakan salah satu eks-wilayah kekuasaan Majapahit yang mana hal ini disebutkan dalam prasasti Adan-Adan 1301 yang ditemukan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu. Prabu Angling Darma merupakan Raja Sakti Mandraguna dari Kerajaan Malawapati. Dikisahkan dalam legenda bahwa Angling Darma adalah putra dari Pramesti, cucu Raja Jayabaya dari Kediri. Jika ditarik ke belakang, Angling Darma merupakan keturunan dari Mahabharata. Silsilahnya dari Jayabaya ke kakeknya Gendrayana, cucu dari Udayana dan cicit Parikesit. Parikesit anak dari Abimanyu dan cucu dari Arjuna. Dalam legenda sosok Angling Darma digambarkan memiliki anugerah kesaktian Aji Gineng, kesaktian paham dengan bahasa binatang, ajian malih rupa atau kemampuan mengubah bentuk, dan aji meliwis putih, yaitu kemampuan menetralkan kekuatan lawan. Selain itu, ia juga digambarkan memiliki kekuatan yang berasal dari berbagai macam ajian pamungkas lainnya. Aji Gineng memberikan kemampuan untuk berkomunikasi atau memahami bahasa binatang. Ajian malih rupa memungkinkannya untuk berubah wujud atau menjelma menjadi berbagai bentuk. Aji meliwis putih, kemampuan untuk menetralkan atau melumpuhkan kekuatan ilmu musuh, bahkan yang berasal dari ajian. Angling Darma dikenal sebagai raja yang bisa berbicara dengan alam. Bukan karena kesaktiannya semata, tetapi karena hatinya yang sudah menyatu dengan alam semesta. Dan di setiap malam purnama, rakyat Malawapati percaya, jika mereka mendengar suara gemuruh lembut dari langit, itu adalah suara naga Antaboga yang sedang membawa Angling Darma berkeliling alam raya, menjaga keseimbangan dunia. Pada masa silam, di tanah Jawa bagian timur, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Malawapati. Raja yang memerintah kala itu adalah seorang ksatria sakti, bijaksana, dan berwibawa bernama Prabu Angling Darma. Ia bukan hanya raja yang gagah di medan perang, tetapi juga seorang pemimpin yang mengerti ilmu kebatinan dan makna kehidupan. Namun di balik kebesaran itu, Angling Darma menyimpan beban berat, kutukan dan ujian dari langit. Awal ujian, rahasia dewa dan kutukan. Konon, Angling Darma dahulu pernah belajar ilmu kesaktian dari Dewa Guru, Batara Guru. Karena kecerdasannya, ia mampu memahami bahasa segala makhluk, bahasa manusia, binatang, bahkan suara angin dan air. Namun, ilmu itu datang dengan larangan keras. "Hai Angling Darma," sabda Dewa Guru. "Kau boleh memahami bahasa semua makhluk, tetapi jangan pernah membuka rahasia yang kau dengar. Jika kau melanggar, hidupmu akan hancur." Angling Darma mengangguk. Namun takdir berkata lain. Ratu Setiawati dan ujian rahasia. Sang raja menikah dengan Dewi Setiawati, seorang permaisuri cantik, lembut, dan penuh kasih. Namun suatu malam, saat mereka sedang duduk di taman istana, terdengar suara 2 ekor burung gagak yang tengah bertengkar di atas pohon beringin. Angling Darma tersenyum kecil, sebab ia memahami bahwa 2 burung itu sedang menggunjing tentang rahasia kelakuan manusia di istana. Melihat suaminya tersenyum tanpa sebab, Setiawati menjadi curiga. "Kakang Prabu, apa yang membuat Paduka tersenyum sendiri?" "Ah, tidak ada apa-apa, Dinda. Jangan sembunyikan dariku, Kakang. Bukankah kita suami istri? Katakanlah." Angling Darma terdiam. Ia tahu jika ia berkata jujur, kutukan Dewa Guru akan menimpanya. Tapi jika ia diam, istrinya tersiksa oleh rasa curiga. Akhirnya, Setiawati merasa kecewa dan menganggap suaminya menyembunyikan sesuatu. Karena rasa cemburu dan marah, Setiawati memutuskan bunuh diri,
terjun ke telaga istana. Angling Dharma menjerit pilu. Ia mencoba menolong, tapi sudah terlambat. Air tenang berubah menjadi saksi bisu penderitaannya. Perjalanan menebus dosa. Rasa bersalah menggerogoti hati sang raja. Ia meninggalkan istana, bertapa dan mengembara, mencari penebusan dosa dan arti dari rahasia kehidupan. Dalam pengembaraan itu, ia tiba di sebuah hutan lebat, tempat tinggal makhluk gaib dan binatang raksasa. Di tengah hutan, ia bertemu dengan seekor naga besar yang bernama Naga Antaboga, penjaga bumi bagian bawah, makhluk bijak yang menjaga keseimbangan alam. Pertemuan dengan Naga Antaboga. Ketika Angling Dharma memasuki gua besar tempat naga itu bersemayam, bumi bergetar, dan suara berat terdengar. Siapa yang berani masuk ke sarangku? Aku, Angling Dharma, manusia yang sedang mencari ampunan. Manusia? Hahaha. Banyak manusia datang ke sini mencari kesaktian, bukan ampunan. Apa yang kau cari sesungguhnya, wahai raja? Angling Dharma menunduk hormat. Aku telah kehilangan istriku karena melanggar janji pada para dewa. Aku ingin memahami makna hidup, bukan sekadar kekuasaan. Naga Antaboga menatap dalam. Dari matanya yang berkilau zamrud, keluar sinar lembut. Kau jujur dan hatimu bersih. Naiklah ke punggungku, Angling Dharma. Akan kubawa kau ke Patalaloka, dunia bawah tempat kebijaksanaan sejati tersimpan. Perjalanan naik naga. Dengan perlahan, Angling Dharma melangkah ke punggung naga. Saat tubuhnya menempel di sisik dingin itu, energi besar mengalir dari bumi ke tubuhnya. Naga Antaboga mulai terbang, menembus awan hitam dan petir, lalu menyelam ke kedalaman bumi. Langit dan tanah berputar seperti pusaran air raksasa. Di bawah sana, tampak dunia lain, penuh cahaya berwarna keemasan dan kristal hijau. Suara alam bergaung seperti nyanyian seribu arwah yang damai. Lihatlah, Angling Dharma, ujar Naga Antaboga. Disinilah asal mula kehidupan dan akhir dari segala kesombongan. Semua raja, ksatria, dan makhluk akan kembali ke sini. Engkau datang bukan untuk menjadi penguasa, tapi untuk menjadi pelajar kehidupan. Pelajaran dari dunia bawah. Di dunia bawah itu, Angling Dharma melihat pemandangan yang menggugah jiwa. Roh-roh suci duduk bermeditasi, air kehidupan mengalir tanpa henti, dan nyala api biru menari di udara. Naga Antaboga mengajarkan 3 rahasia kehidupan. Kekuatan sejati bukan dari senjata, tapi dari pengendalian diri. Ilmu tanpa kasih adalah kehancuran. Rahasia alam bukan untuk diungkap, tapi untuk dijaga. Angling Dharma menangis. Ia akhirnya mengerti bahwa rahasia yang ia sembunyikan dulu bukanlah beban, melainkan amanah dari langit. Kembali ke dunia atas. Setelah bertahun-tahun di dunia bawah, Angling Dharma kembali. Naga Antaboga membawanya menembus permukaan bumi, muncul di tengah samudra, dan menurunkannya di pantai berpasir putih. Kau telah menebus dosamu, wahai raja. Kembalilah memimpin rakyatmu dengan hati yang bersih. Dengan penuh kebijaksanaan, Angling Dharma kembali ke Malawapati. Ia memerintah bukan dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang penuh welas asih. Suaranya menenangkan, tatapannya meneduhkan, dan setiap keputusan membawa kedamaian bagi rakyatnya. Kesaktian Sang Raja Angling Dharma. Ia bukan sekadar raja, melainkan titisan kebijaksanaan dan kesaktian yang menyatu dalam satu jiwa luhur. Dari kecil, Angling Dharma telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan, kecerdasannya melampaui usianya, tutur katanya meneduhkan hati, dan pandangan matanya seolah menembus tabir rahasia alam semesta. Kesaktiannya bukan hanya dalam hal ilmu kanuragan, namun juga dalam laku batin dan olah rasa. Ia mampu berkomunikasi dengan alam, memahami bahasa binatang, bahkan mengetahui isi hati manusia tanpa perlu kata terucap. Itulah sebabnya, banyak yang mengatakan bahwa Angling Dharma bukan hanya menguasai ilmu dunia, tetapi juga rahasia langit. Salah satu kesaktiannya yang paling termasyhur adalah kemampuan merubah wujud dan menghilang dari pandangan mata manusia. Dalam peperangan,
Ia mampu menundukkan musuh tanpa meneteskan darah, cukup dengan getaran tenaga dalam yang keluar dari tapak tangannya. Ketika bertapa, tubuhnya memancarkan cahaya halus, seolah menyatu dengan unsur api dan angin. Namun, di balik segala kehebatan itu, Angling Dharma tidak pernah sombong. Ia tahu, kesaktian sejati bukan untuk berkuasa atas sesama, melainkan untuk melindungi dan menegakkan kebenaran. Ia hidup dengan prinsip, sakti tanpa ngelmu ora guna, ngelmu tanpa laku ora sempurna. Baginya, kesaktian adalah ujian jiwa, bukan kebanggaan diri. Dari istananya di Malwapati, sang raja menegakkan keadilan dengan hati yang bening. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pedang atau mantra, tetapi dari ketulusan, pengendalian diri, dan kasih terhadap sesama makhluk. Karena itulah, meski zaman berganti dan kerajaan-kerajaan runtuh, nama Angling Dharma tetap hidup dalam sanubari masyarakat Jawa, simbol kesaktian yang lahir dari kebijaksanaan dan kesucian hati.